Oke, sebelumnya perkenalkan saya Komang Budi Sastra. Jadi di sini saya merupakan dokter muda dari Departemen Anestesiologi dan juga Terapi Intensif FK Unut RSUP Sanglah. Jadi di sini saya akan sharing sedikit materi mengenai perioperatif, yaitu fase preoperatif ataupun fase di mana kita mempersiapkan pasien sebelum dilakukannya tindakan, terutama tindakan anestesi dan juga pembedahan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pada bagian preoperatifnya atau pasien sebelum dilakukannya tindakan. Untuk tujuan dari persiapan preoperatif sendiri, jadi di sini ada beberapa tujuan yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu perlunya membangun hubungan dokter dan juga pasien dengan baik. Kemudian yang kedua, memahami secara keseluruhan kondisi dan juga status dari pasien yang akan dilakukan tindakan. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu memahami riwayat penyakit yang dialami pasien itu sendiri. Yang keempat, perlu melakukan penentuan rencana dari tiap tindakan perioperatif yang sesuai dengan kondisi dan juga kebutuhan dari pasien. Dan juga yang kelima, kita perlu memberi edukasi terlebih dahulu kepada pasien tentang prosedur pembedahannya, anestesi, perawatan intraoperatif, dan juga pasca operasinya. Serta perlu juga kita memberitahu mengenai resiko dari tiap prosedur yang akan kita lakukan dengan harapan mengurangi tingkat dari kecemasan serta memfasilitasi proses pemulihan dari pasien itu sendiri. Jadi secara umum, jadi persiapan preoperatif di sini adalah bertujuan untuk menyiapkan pasien itu agar siap dilakukannya tindakan seperti anestesi ataupun pembedahan. Untuk komponen dasar dari proses preoperatif sendiri, yang pertama yaitu perlu membangun hubungan yang baik antara dokter, pasien, dan juga keluarga pasien. Yang kedua, kita perlu juga melakukan anamnesis terkait penyakit yang dimiliki pasien saat ini, karena tiap penyakit beda juga tiap tindakan yang akan dilakukan pada proses preoperatif sendiri. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu memantau dari pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang untuk disesuaikan kepada prosedur yang akan dilakukan. Kemudian yang keempat, kita juga perlu menilai asesmen risiko pada pasien sendiri. Jadi di sini apakah tindakan yang akan dilakukan itu beresiko tinggi menyebabkan kematian ataupun tidak. Kemudian yang kelima, perlu juga kita melakukan inform consent kepada keluarga pasien ataupun pasien itu sendiri secara langsung. Kemudian yang keenam, kita juga perlu melakukan tindakan premedikasi untuk menyiapkan pasiennya agar nantinya tindakan berjalan dengan lancar. Itu yang pertama, yaitu kita perlu memiliki hubungan yang baik dengan keluarga pasien ataupun pasien itu sendiri. Jadi di sini ada beberapa poin penting yang perlu dilakukan untuk membangun hubungan yang baik. Yang pertama yaitu perlu menjelaskan tindakan dan juga prosedur yang akan kita lakukan kepada pasien agar pasien memiliki cukup pengetahuan terkait tindakan yang akan dilakukan serta memiliki pengetahuan yang baik terkait juga risiko yang akan terjadi akibat tindakan tersebut. Dengan mengetahui tindakan tersebut, pasien diharapkan memiliki kepercayaan kepada dokter dan juga tidak ada terjadinya misinformasi pada setiap tindakan serta juga dapat mengurangi tingkat kecemasan dari pasien itu sendiri. Kemudian komponen yang kedua, kita perlu melakukan anamnesis terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan anestesi ataupun pembedahan itu sendiri. Jadi di sini anamnesis yaitu berguna dalam membantu memahami kondisi pasien dan juga menegakkan diagnosis dari apa yang dialami pasien itu sendiri. Kemudian yang kedua, anamnesis dalam preoperatif dapat membantu menentukan tindakan yang dibutuhkan untuk kondisi yang dialami pasien tersebut. Jadi di sini tindakan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kondisi pasien saat itu. Kemudian yang ketiga, anamnesis juga dapat membantu memahami riwayat kesehatan yang dimiliki oleh pasien. Untuk anamnesis sendiri kita akan lakukan dengan beberapa konsep. Jadi di sini kita akan memakai Basic 4 dan juga Secret 7. Jadi di sini Basic 4 dan Secret 7 terdiri dari pertama dari riwayat penyakit sekarang. Jadi di sini kita perlu menanyakan yang lebih mendalam mengenai penyakitnya sekarang. Yang pertama kita perlu mengetahui dari lokasi dari keluhannya itu, apakah spesifik di bagian tertentu mengalami gangguan ataupun tidak. Kemudian kita juga perlu menanyakan onset, yaitu sudah dari kapan pasien mengalami keluhan seperti ini.
apakah berulang ataupun hanya muncul saat, sekarang saja, kemudian kronologi bagaimana hal ini ataupun proses dari penyakitnya yang kita perlu, perdalam, apakah ada faktor pemicunya ataupun tidak. Kemudian dari segi kuantitas juga kita perlu tanyakan terlebih dahulu bagaimana, eee, penyakit tersebut apakah sangat parah ataupun tidak. Kemudian dari kualitas seberapa sering penyakit itu mengganggu aktivitas ataupun tidak. Kemudian faktor yang memperberat dan juga memperingan. Jadi di sini kita perlu gali apakah ada hal yang telah dilakukan oleh pasien itu sendiri untuk mengurangi gejala yang dialami oleh penyakit tersebut ataupun ada hal-hal pemicunya. Kemudian yang terakhir kita perlu juga menanyakan keluhan penyerta lainnya yang menyertai atau dibarengi saat terjadinya penyakit yang dialami pasien. Kemudian selanjutnya kita juga perlu menanyakan riwayat penyakit dahulu, apakah pasien pernah mengalami hal yang serupa ataupun, eee, ini merupakan kasus yang berulang pada pasien itu sendiri. Kemudian yang ketiga perlu ditanyakan juga riwayat penyakit pada keluarganya, apakah keluarga juga pernah mengalami hal yang serupa ataupun ada gangguan-gangguan, bawaan seperti penyakit genetik terkait dengan penyakit sistemik. Kemudian yang, keempat kita perlu juga tanyakan riwayat dari sosial pasien, apakah di lingkungan ataupun tempat kerja mempengaruhi kondisi dari pasien sendiri. Kemudian terkait dengan proses anestesi, jadi di sini kita perlu tanyakan EMPEL. Komponen EMPEL sendiri yaitu terkait dengan alergi yang dimiliki pasien, apakah itu terkait alergi obat, alergi debu misalnya, atau alergi makanan atau minuman. Kemudian yang kedua perlu ditanyakan medikasi, apakah sebelumnya mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Kemudian yang ketiga kita tanyakan juga, riwayat penyakit sebelumnya, ada beberapa hari terakhir, beberapa bulan terakhir. Dan yang keempat kita juga tanyakan bagaimana makan dan minumnya, apakah, dalam beberapa jam terakhir makan sesuatu ataupun minum sesuatu, karena di sini proses anestesi memerlukan beberapa tingkat, eee, jam diet yang berbeda, terkait dengan proses dari anestesinya ataupun penyuntikan obat-obatannya. Kemudian yang terakhir kita tanyakan apakah ada hal, yang menyebabkan trauma atau kejadian yang menyebabkan trauma. Kemudian dari komponen yang ketiga kita akan melakukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang. Jadi di sini pemeriksaan fisik yang dilakukan itu menyeluruh dari kepala sampai ke kaki. Jadi pertama kita yang paling dasar adalah pemeriksaan tanda-tanda vital. Jadi di sini kita terlebih dahulu sesuaikan berat badan dan juga tinggi badan terkait dengan pemberian dosis obat kepada pasien. Kemudian kita juga bisa menghitung body mass index-nya terkait kebutuhan cairan ataupun hal lainnya. Kemudian pemeriksaan suhu tubuh dan juga skala nyeri. Apakah pasien saat ini mengalami nyeri yang berat ataupun tidak. Kemudian kita masuk ke pemeriksaan dari kepala sampai kaki. Yang pertama ada susunan saraf pusat. Jadi di sini kita nilai dengan penilaian GCS atau tingkat kesadaran terlebih dahulu dari pembukaan mata, kemudian dari respon suara dan juga respon gerakan ataupun dari motor responnya. Kemudian yang kedua dari bisa kita cek apakah masih ada, refleks pupil di sini terkait ada tidaknya gangguan saraf pusat, terutama bagian batang otak, apakah bagian miosis, midriasis, ataupun refleks konsensualnya terganggu ataupun tidak. Kemudian yang kedua ada dari komponen respirasinya. Jadi di sini yang pertama kita perlu hitung dari frekuensi nafasnya, apakah suara nafasnya juga abnormal ataupun tidak pada sistem pernafasan. Kemudian kita juga perlu melakukan pengukuran saturasi oksigen. Kemudian yang keempat, yang paling penting dari bagian anestesi, yaitu kita perlu melakukan pemeriksaan pada jalur pernafasan. Di sini kita memakai beberapa scoring, yaitu yang utama yaitu Lehmann score, di mana dalam Lehmann score sendiri akan terdapat bagiannya yaitu berupa Malampati score. Jadi yang pertama dari huruf L-nya terlebih dahulu, yaitu kita lihat evaluasi pada bagian saluran pernapasan eksternalnya. Apakah ada hasil trauma
ataupun insisi yang cukup besar dan juga, pembesaran pada bagian lidah. Jadi di sini disesuaikan karena ada masing-masing poinnya, yaitu apabila ada dapat ditulis satu. Kemudian yang kedua dari huruf E, yaitu evaluate dari poin 332. Jadi di sini kita hitung, evaluasi pada bagian, pembukaan mulutnya dengan, jari sebanyak, 332 sesuai poinnya. Jadi di sini masing-masing poinnya bernilai satu. Kemudian dari huruf M-nya yaitu dengan melampati skor. Apabila lebih dari 3, jadi di sini melampati skornya ada kelasnya 1, 2, dan 3, dan juga 4. Jadi di sini dari kelas satunya yaitu dapat tervisualisasi dari soft palette-nya, kemudian sampai ke kelas 4. Kelas 4 yaitu yang paling parah, dengan pembukaan mulut kita tidak dapat memvisualisasi bagian soft palette-nya. Kemudian dengan poin yang keempat yaitu dengan huruf O, apakah ada tidaknya obstruksi pada bagian, saluran pernafasannya, terutama adanya epiglotitis ataupun peritonsillar abscess dan juga trauma. Kemudian yang terakhir dari huruf N-nya, ada tidaknya neck mobility yang terganggu, terutama pada kejadian trauma. Untuk nilai scoring di sini apabila lebih dari 3, pada bagian melampati skor terutama menandakan adanya kemungkinan kesulitan dari intubasi. Kemudian yang selanjutnya komponen pemeriksaan fisik, yaitu pada pemeriksaan kardiovaskular. Di sini kita yang paling utama perlu melakukan pengukuran tekanan darah sistolik dan diastolik untuk mengetahui bagaimana sirkulasi darahnya, apakah lancar ataupun ada sumbatan ataupun penurunan pada bagian pengantaran darahnya. Kemudian kita cek juga pengukuran nadi, apakah nadinya adekuat ataupun tidak. Kemudian yang, ketiga kita perlu melakukan, pendengaran suara dari jantungnya sendiri, apakah ada abnormalitas ataupun tidak. Kemudian dari komponen selanjutnya yaitu pada pemeriksaan abdomen, menilai suara bising usus apakah masih positif ataupun tidak. Kemudian menilai apakah ada tanda-tanda abnormalitas pada bagian abdomennya seperti, perforasi ataupun, warna kebiruan dan juga kehijauan. Kemudian yang ketiga kita perlu pemeriksaan urogenital. Di sini yang paling penting yaitu ada proses perkemihannya apakah masih spontan ataupun sudah menggunakan kateter, dan juga kita perlu menilai produksi urin karena terkait dengan kebutuhan cairan pasien. Dan yang selanjutnya pemeriksaan muskuloskeletal. Kita periksa yang paling penting ada tidaknya, abnormalitas pada pergerakan lehernya dan juga tulang belakang. Karena di sini paling sering terjadi trauma. Kemudian yang kedua, pemeriksaan adanya tanda cedera servikal seperti kebiruan pada daerah mulut ataupun, eee, deformitas pada bagian leher. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan tubuh dan juga anggota gerak, apakah ada terjadinya edema ataupun trauma lainnya. Selanjutnya perlu kita lakukan pemeriksaan fisik, yaitu, kita juga perlu melakukan pemeriksaan penunjang sebagai dasar acuan kita apakah ada tidaknya gangguan metabolik pada pasien. Itu yang pertama bisa dilakukan pemeriksaan darah lengkap, kemudian yang kedua tes fungsi hati, ketiga kita perlu periksa bagian koagulasi apakah ada gangguan terkait perdarahan ataupun tidak. Kemudian yang keempat X-ray toraks untuk mengetahui, bagaimana saluran, nafas bagian bawahnya apakah masih, eee, apakah normal ataupun tidak. Dan juga yang kelima yaitu dari fungsi jantungnya dengan pemeriksaan EKG apakah masih normal ataupun ada gangguan. Kemudian yang keempat, jadi di sini kita perlu melakukan asesmen dari resiko. Di sini kita memakai acuan dari asesmen resikonya dengan American Status of Anesthesia. Jadi di sini ada beberapa, kelas. Yang pertama ada kelas 1 yaitu dengan, termasuk orang yang sehat ataupun normal. Di sini mortalitasnya sesuai dengan tabel 0,1%. Kemudian ada di kelas 2 yaitu termasuk pasien dengan penyakit sistemik ringan hingga sedang dan tidak memiliki, fungsional keterbatasan ataupun pasien asa 1 yang menunjukkan kecemasan dan ketakutan yang lebih ekstrem pada operasi. Contohnya ada gangguan diabetes, epilepsi, asma yang terkontrol dengan baik, kemudian, asa 1 dengan kondisi pernapasan, kehamilan, ataupun
alergi aktif. Jadi di sini tingkat mortalitas perioperatifnya 0,12%. Kemudian kelas 3, yaitu kelas ini termasuk pasien dengan penyakit sistemik sedang hingga berat yang mengakibatkan beberapa keterbatasan fungsional. Contohnya seperti angina pectoris, infark miokard, gagal jantung kongestif, diabetes dependent insulin, dan juga PPOK. Di sini tingkat mortalitasnya 1,8%. Kemudian kelas keempat, jadi di sini kelas termasuk pasien dengan penyakit sistemik yang parah dan juga merupakan ancaman konstan terhadap kehidupan dan dapat menyebabkan lumpuh secara fungsional. Contohnya angina pectoris yang tidak stabil, infark miokard ataupun cerebral vaskular dalam 6 bulan terakhir, tekanan darah tinggi, gagal jantung kongestif berat atau kronis, penyakit paru obstruktif, dan juga epilepsi yang tidak terkontrol. Di sini angka mortalitasnya yaitu bisa sampai 7,8%. Kemudian ASA kelas 5, jadi di sini kelas ini termasuk pasien yang hampir mati dan juga diperkirakan tidak akan bertahan 24 jam dengan atau tanpa operasi. Di sini pasien-pasien merupakan hampir selalu yang dirawat di rumah sakit dengan penyakit yang cukup parah, dengan perawatan darurat dan juga mungkin diperlukan pengobatan paliatif. Di sini mortalitasnya 9,4%. Kemudian yang terakhir kelas 6, jadi di sini kelas ini termasuk pasien yang mati batang otak dan organnya akan diambil. Kemudian untuk yang terakhir ada poin E, jadi jika prosedurnya darurat, pada status fisik diikuti oleh akhiran E. Misalnya, apabila pasien termasuk ASA kelas 3, jadi ditambah huruf E di belakangnya, karena itu memerlukan prosedur darurat atau dilakukan tindakan segera. Untuk komponen yang kelima, yaitu perlu dilakukan informed consent. Jadi di sini tujuan informed consent adalah memastikan pasien yang kompeten ataupun wali mendapat informasi yang cukup mengenai prosedur anestesi ataupun pembedahan dan resiko dengan istilah serta bahasa awam agar dapat membuat keputusan baik setuju ataupun tidak setuju tanpa adanya tekanan. Di sini tujuan informed consent sendiri dilakukan agar pasien memahami dengan baik terkait tindakan yang akan dilakukan. Kemudian kita juga perlu menjelaskan mengenai mekanisme tindakan, risiko, dan juga komplikasi dari tindakan yang akan dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien. Apabila pasien tidak sanggup memberikan persetujuan, kita bisa lakukan hal yang serupa pada keluarga pasien untuk memberikan persetujuan. Untuk yang keenam atau komponen yang terakhir, yaitu kita perlu melakukan premedikasi sebelum dilakukannya proses anestesi ataupun bedah. Jadi di sini mempersiapkan pasien dalam kondisi yang sesuai agar dapat dilakukan tindakan dengan baik dan juga mendapat hasil yang diharapkan dengan maksimal. Jadi tujuannya yang pertama yaitu mengurangi kecemasan pasien itu sendiri, kemudian mengurangi nyeri, mengurangi kebutuhan obat-obat anestesi, mengurangi sekresi saluran nafas, menyebabkan anesia, kemudian mengurangi kejadian mual muntah pasca operasi, membantu pengosongan lambung, mengurangi produksi asam lambung, dan juga meningkatkan pH asam lambung karena terkait dengan aspirasi saluran nafas, dan juga mencegah refleks-refleks yang tidak diinginkan karena dapat menyebabkan kematian. Baik, sekian sharing materi dari saya mengenai perioperatif, yaitu fase preoperatif ataupun persiapan sebelum dilakukan proses anestesi atau tindakan pembedahan. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat berguna di masa mendatang. Sampai jumpa kembali.